Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode spesial part ke-161. Nah, pada episode spesial part ke-160 sebelumnya itu, setelah ingatan Boruto kembali pulih, dia langsung menghabisi Ginso di saat itu juga. Sementara di sisi lain, Eda dan Himawari akhirnya sampai ke tempat Toderi. Di sana mereka menceritakan tentang Sarada kepada Kawaki. Setelah mengetahui hal tersebut, Kawaki bergegas untuk pergi ke tempat Sarada. Namun Kaigen Otsutsuki menghalangi Kawaki di saat dia ingin pergi. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. 青き瞳はいずれ貴様から全てを奪い去る。そして Adegan dimulai dengan memperlihatkan Kawaki yang sedang merasakan cakra semua orang di benak perang menggunakan kubus hitam. Setelah merasakan cukup lama, Kawaki pun terkejut karena merasakan cakra Sarada yang hampir hilang. Karena hal tersebut, Kawaki langsung terbang sambil berkata pada Kashinkoji, "Gawat, sebentar lagi dia akan mati. Hei Kashinkoji, beritahu Boruto tentang Sarada. 300 meter dari sini. Dia sekarang dalam bahaya." Ketika baru saja terbang, tiba-tiba Kaigen langsung menyerang Kawaki dari arah samping. Namun Kawaki langsung menangkis serangan tersebut dengan tongkat besi. Dengan raut wajah yang kesal, Kawaki berkata, "Menyingkir dari hadapanku." Kaigen membalas, "Kalau begitu lawan aku terlebih dahulu." Adegan pun beralih ke Boruto yang sedang bersama Mitsuki dan Daimon. Boruto berkata, "Aku senang ayah dan kalian datang ke sini." Daimon membalas, "Sebenarnya aku juga tidak tahu kenapa aku ada di sini. Aku dikirim oleh burung hantu yang aneh." Mendengar perkataan Daimon, Boruto pun sedikit terkejut. Tak lama setelah itu, dia pun melakukan portal kecil di hadapan mereka. Lalu burung hantu milik Boruto pun muncul. Sambil tersenyum, Boruto berkata, "Maksudmu hewan ini?" Dengan raut wajah yang kesal, Daimon membalas, "Nah, ini dia dalangnya." Boruto melanjutkan perkataannya, "Mungkin aku tidak sengaja memberikan dia perintah untuk membawa kalian ke sini." Mendengar jawaban Boruto, Daimon pun tertawa dan berkata, "Tapi itu bagus, aku bisa bertarung seperti dulu lagi." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Kashinkoji menghubungi mereka bertiga dengan si Denshin. Koji berkata, "Hei Boruto." Mendengar perkataan Koji, Boruto membalas, "Paman Koji." Menyadari Boruto ingatannya telah kembali, Kashinkoji pun sedikit terkejut sambil berkata, "Ingatanmu telah kembali." Sambil tersenyum, Boruto membalas, "Ya, aku ingat semuanya." Dengan raut wajah yang panik, Kashinkoji melanjutkan perkataannya, "Lupakan ini. Ada yang lebih penting Boruto. Sarada, dia dalam kondisi berbahaya dan berpotensi mengalami kematian. Dia sekarang berada di sekitar 300 meter dari arah depanmu." Mendengar hal tersebut, Boruto pun sangat syok dan terkejut. Di sisi lain, Mitsuki dan Daimon yang mendengar hal tersebut juga terkejut. Tanpa basa-basi, Boruto langsung terbang dengan kecepatan penuh menuju ke tempat Sarada. Melihat Boruto yang pergi, Daimon dan Mitsuki juga ikut berlari mengejar Boruto. Adegan pun beralih ke Kawaki kembali. Dengan raut wajah yang kesal, Kawaki mulai melakukan kekuatan aslinya di depan Kaigen. Ketika Kawaki hampir mengeluarkan seluruh kekuatannya, tiba-tiba Naruto dewasa datang sambil berkata, "Pergilah Kawaki, kami akan menahannya di sini." Di sisi lain, Sasuke dewasa berkata, "Aku percayakan padamu dan Boruto." Mendengar hal tersebut, Kawaki pun sempat bimbang karena Naruto malah menghampiri Kaigen. Namun Naruto berkata kembali, "Tidak ada waktu lagi Kawaki. Tenang saja, aku pasti baik-baik saja. Percayalah padaku." Setelah mendengar hal tersebut, Kawaki langsung pergi dan terbang ke arah tempat Sarada dengan kecepatan penuh. Melihat Kawaki yang pergi, Kaigen berkata, "Baiklah, dia sudah pergi. Berarti sekarang kalian adalah lawanku." Adegan pun beralih ke Naruto dewasa yang meletakkan Sasuke remaja di sebuah batu. Tak lama setelah itu, Naruto dewasa memanggil Himawari untuk mengobatinya. Naruto berkata, "Sembuhkan tangan Sasuke Himawari." Terlihat Himawari langsung menghampiri Sasuke dan mulai menyentuh tangan Sasuke remaja. Seketika itu, tangan kanan Sasuke diselimuti oleh cakra Kyuubi. Lalu tiba-tiba Sasuke bisa menggerakkan tangannya kembali. Melihat hal tersebut, Sakura pun terkejut. Sakura berkata,
Luar biasa. Dengan cakra Kyuubi bisa menyembuhkan luka fatal seperti ini. Di sisi lain Sasuke remaja berkata, "Terima kasih Himawari. Sekarang aku bisa bertarung lagi." Namun Naruto dewasa berkata, "Kau diam saja di sini Sasuke. Ini terlalu berbahaya." Mendengar hal tersebut, Naruto remaja mulai protes dan berkata, "Kenapa kami tidak boleh ikut bertarung? Padahal kami juga bisa membantu." Sebelum menyelesaikan perkataannya, Sasuke dewasa membalas, "Kau juga diam di sini Naruto. Pengalamanmu masih belum cukup melawan mereka. Lebih baik kau fokus menjaga dirimu saja dari serangan yang akan datang." Mendengar perkataan Sasuke, Naruto remaja pun akhirnya menuruti perkataan mereka. Di sisi lain, Kage Otsutsuki berkata, "Aku mendengar dari orang-orang kalau aku adalah Hokage terkuat dari Konoha. Kuharap rumor itu benar, karena para Hokage sebelumnya sama sekali tidak ada perawanan." Di sisi lain, kita diperlihatkan para Hokage Edo Tensei yang telah tertancap besi hitam dan tidak bisa bergerak lagi. Adegan pun beralih ke Naruto dan Sasuke dewasa. Terlihat mereka langsung bersiap untuk menyerang Kaigen. Namun secara mengejutkan, Kaigen langsung melesat dengan cepat dan tiba di samping Naruto. Melihat kejadian tersebut, semua orang yang ada di sana pun terkejut. Di sisi lain, Sasuke dewasa berkata, "Cepat sekali, hati-hati Naruto." Di saat yang bersamaan, Kage bersiap menyerang wajah Naruto dengan tinjuannya. Adegan pun beralih ke Boruto yang masih terbang menuju ke tempat Sarada. Ketika sedang terbang, tiba-tiba dia dihadang oleh 7 Otsutsuki. Melihat hal tersebut, Boruto sangat marah sambil berkata, "Menyingkir dari hadapanku." Setelah mengatakan hal tersebut, Boruto langsung menembakkan Odama Rasengan ke arah mereka. Namun ketika Rasengan itu mendekat, salah satu dari mereka menyerok serangan tersebut. Di saat yang bersamaan, Boruto secara tiba-tiba memenggal kepala mereka semua dengan pedangnya dilapisi Chidori. Tak sampai di sana, para Otsutsuki yang berada di permukaan tanah bersiap menyerang Boruto dengan laser peledak. Namun Mitsuki langsung menggunakan ularnya untuk melilit mereka semua. Lalu Daimon menghajar mereka hingga terluka parah. Ketika sedang fokus berlari, ada satu Otsutsuki yang menyerang Mitsuki secara diam-diam dengan laser peledak. Mengira serangannya berhasil, ternyata Daimon menyentuh Mitsuki dan sengaja menerima serangan tersebut. Alhasil Otsutsuki itu langsung terluka parah karena serangan tersebut dipontolkan oleh Daimon. Adegan pun beralih ke Kawaki kembali. Di saat terbang, Kawaki juga dihalangi beberapa Otsutsuki. Namun Kawaki langsung menciptakan gumpalan besi hitam yang sangat besar di atas langit. Lalu Kawaki menjatuhkan besi hitam tersebut ke jalur yang akan dilalui oleh Kawaki. Terlihat satu persatu dari mereka terkena besi hitam tersebut hingga tidak bisa bergerak. Tak sampai di sana, Kawaki juga melakukan banyak kubus hitam untuk menghabisi mereka semua. Adegan pun beralih ke Boruto kembali. Terlihat akhirnya Boruto melihat Sarada yang terbaring di tanah dan ada Gyakumi di atas langit. Melihat hal tersebut, Boruto langsung turun ke bawah dan menghampiri Sarada. Di sisi lain, Kawaki akhirnya juga tiba dan menjaga Boruto dari arah depan. Tak hanya itu saja, Daimon dan Mitsuki juga tiba di belakang Boruto. Adegan pun beralih ke Boruto yang mulai panik melihat Sarada yang terbaring. Terlihat Boruto dengan muka yang pucat berjalan ke arah Sarada sambil berkata, Tidak lagi." Setelah sampai, Boruto mengangkat kepala Sarada sambil berkata, "Hei Sarada, aku sudah ada di sini. Kau tidak perlu khawatir lagi. Sekarang kau sudah aman." Namun Sarada tidak merespon perkataan Boruto. Boruto melanjutkan perkataannya, "Ini salahku. Seharusnya aku selalu bersamamu dan melindungimu. Sekarang tolong buka matamu dan jawab aku Sarada." Di sisi lain, Mitsuki, Daimon, dan Kawaki mulai memasang raut wajah yang sedih. Tak lama setelah itu, air mata mulai membasahi wajah Boruto. Sambil melakukan air mata, Boruto berkata kembali, "Ini bohong kan? Hei Mitsuki, apa aku sedang bermimpi? Tidak mungkin Sarada akan meninggalkanku sendiri. Benar kan, Mitsuki?" Mendengar hal tersebut, Mitsuki mulai meneteskan air mata dan membalas, "Boruto, kau..." Adegan pun beralih ke Naruto dewasa yang terlempar jauh hingga menabrak batu yang cukup besar. Melihat hal tersebut, semua orang pun terkejut. Di sisi lain, Kage pun menoleh ke arah Sasuke dewasa sambil berkata, "Selanjutnya giliranmu." Setelah mengatakan hal tersebut, Kage langsung melesat dengan cepat dan bersiap menyerang Sasuke dengan tinjuannya. Namun Sasuke dengan cepat menangkis tinjuan Kage dengan penuh kusanagi. Sambil menangkis serangan Kage, Sasuke berkata dalam hati, "Tangannya keras sekali."
Di sisi lain, Kaigen membalas, tanganku ini sangat keras sehingga pedang atau apapun tidak akan bisa memotongnya. Setelah mengatakan hal tersebut, Kaigen langsung menggunakan tangan kirinya untuk menyerang kembali. Namun Sasuke langsung menggunakan Amenote Jikara untuk berpindah ke batu yang melayang di udara. Terlihat Sasuke sudah berada di atas langit dan tepat di belakang Kaigen. Di saat yang bersamaan, Sasuke melapisi pedangnya dengan Chidori, lalu bersiap untuk menebas Kaigen dari arah belakang. Adegan pun beralih ke Kaigen yang kebingungan karena Sasuke tiba-tiba menghilang. Sambil menoleh ke arah kiri dan kanan, Kaigen berkata, "Kemana dia? Aku sama sekali tidak bisa menemukannya." Tak lama setelah itu, Kaigen membalikkan badannya dan tersenyum ke arah Sasuke dewasa. Terlihat pedang Sasuke sekarang berada tepat di wajah Kaigen. Namun sebelum pedang itu mengenai wajah Kaigen, secara mengejutkan Sasuke langsung terlempar jauh ke arah Naruto dan Sasuke remaja. Terlihat Sasuke terseret ke tanah dan kesakitan. Melihat hal tersebut, semua orang pun terkejut. Adegan pun beralih ke Kaigen yang berjalan ke arah Sasuke dewasa yang terbaring. Melihat hal tersebut, Himawari, Sasuke, dan Naruto remaja pun maju ke depan untuk melindunginya. Naruto remaja berkata, "Kau tidak akan bisa mendekatinya." Kaigen membalas, "Benarkah?" Ternyata Kaigen sudah berada tepat di samping Sasuke dewasa yang terbaring. Sebelum mereka sempat bereaksi, Kaigen langsung membijak tubuh Sasuke dengan sangat keras. Terlihat Sasuke muntah darah dan hampir kehilangan kesadaran. Melihat hal tersebut, Naruto remaja dan semua orang pun terkejut. Tak lama setelah itu, tiba-tiba Madara dan Sanzaru Otsutsuki datang ke tempat mereka. Sanzaru berkata, "Hentikan perbuatan sia-siamu, Kaigen Otsutsuki. Tuan Kairas memerintahkan kita untuk fokus pada tujuan kita." Mendengar hal tersebut, Kaigen membalas, "Kau ini tidak seru sekali." Adegan pun beralih ke Boruto yang masih berangkul serada. Terlihat Boruto tampak syok dan tidak bisa berkata apapun. Dan adegan pun habis sampai di sini. Sekarang Naruto dan Sasuke dewasa mulai terancam karena kedatangan Sanzaru Otsutsuki di tempat mereka. Sementara di tempat lain diperlihatkan Sarada tidak bisa bergerak sama sekali, membuat semua orang pun terdiam. Sedangkan Boruto dia berharap semua ini adalah mimpinya. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada episode spesial part ke-162. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.